Nah, untuk prinsip pengabuan dengan menggunakan dry icing itu adalah abu dalam bahan pangan ditetapkan dengan menimbang sisa mineral hasil pembakaran bahan organik pada suhu sekitar 550 derajat Celcius. Nah, untuk pengabuan kering itu yang digunakan biasanya menggunakan cawan pengabuan yang terbuat bisa dari kuarsa, dari vior, porselen, kemudian besi, nikel, kemudian dari platina, dan bisa juga menggunakan campuran emas dan platina. Tapi biasanya yang paling umum digunakan adalah cawan porselen ya. Gambarnya ada di sebelah kanan gitu ya. Kenapa bisa sering digunakan cawan porselen? Karena ketika diabukan, bahan porselen ini biasanya relatif konstan dan kalau dipanaskan berulang-ulang dia juga tidak rusak dan tidak menyusut. Harganya pun juga murah, tidak mudah retak dan bahkan pecah jika dipanaskan pada suhu tinggi secara tiba-tiba. Nah, untuk preparasi pengabuan, sebelum diabukan tadi ya, sampel yang basah dan cair dikeringkan terlebih dahulu dalam oven pengering. Nah, pengeringan ini dapat dilakukan untuk menentukan kadar air sampel. Jadi kalau tadi sudah belajar analisis kadar air, untuk praktikumnya nanti itu biasanya digabung. Jadi minggu ini kita analisis kadar air, udah selesai nih produk yang dianalisis. Nah, kita langsung masuk ke analisis kadar abu gitu ya. Untuk pra pengabuan biasanya kita lakukan di atas api terbuka, terutama untuk sampel-sampel yang tadi mudah berbuih gitu dia. Untuk sampel ini harus kita lakukan secara hati-hati sampai sampelnya ini tidak punya asap dan tidak mengering, sudah sampai mengering gitu ya. Barulah dimasukkan ke dalam tanur gitu ya. Nah, untuk prosedur pengabuannya sendiri, caranya adalah cawan pengabuan disiapkan dengan cara dibakar di dalam tanur pada suhunya sekitar 100 Celcius ya. Jadi, kemudian didinginkan di dalam desikator selama 15 menit. Kemudian kita timbang 5 sampai 10 gram sampel, kemudian tadi dibakar di atas burner dengan api sedang, kemudian barulah kita pindahkan cawannya itu ke dalam tanur. Dipanaskan pada suhu sekitar 300, kemudian baru dinaikkan ke suhu sampai 550. Dengan waktunya itu bervariasi tergantung pada karakteristik bahannya ya. Jika diperkirakan semua karbonnya itu belum teroksidasi, maka cawan itu dapat diambil dari dalam tanur, diambil sama kita, didinginkan terlebih dahulu, kemudian ditambahkan untuk 1 sampai 2 mili HNO3 pekat untuk membantu proses oksidasi dan dekomposisi. Kemudian sampel diuapkan kembali sampai kering dan dimasukkan ke dalam tanur sampai pengabuan dianggap selesai. Tanur dimatikan, ditunggu suhunya kurang dari 250, baru diambil dengan hati-hati, kemudian dimasukkan ke dalam desikator, kemudian kita timbang sampai beratnya konstan. Sama seperti analisis kadar air, jadi ditimbang lagi, diabukan lagi, ditimbang lagi, diabukan lagi sampai beratnya konstan. Nah, untuk perhitungannya adalah persen abu adalah berat abu dibagi berat sampel. Nah, dikalikan 100% ya. Tetapi karena ada berat cawannya, maka rumusnya adalah W2 dikurangi W0 dibagi W1 dikurangi W0 dikalikan 100%. Keterangannya adalah W0 berat cawan kosong, W1 berat cawan plus sampel sebelum pengabuan, dan W2 adalah berat cawan plus sampel setelah pengabuan. Nah, yang kedua kita masuk ke pengabuan basah. Jadi pengabuan basah ini dilakukan dengan cara mengoksidasi
komponen organik sampel menggunakan oksidator kimiawi. Contohnya apa? Misalnya asam kuat. Pengabuan jenis ini biasanya lebih banyak digunakan untuk persiapan analisis mineral. Jadi kalau kita menggunakan analisis mineral, jadi setelah diabukan kita analisis mineral, biasanya kita menggunakan jenis pengabuan basah dibandingkan dengan pengabuan kering gitu ya. Kemudian asam-asam yang digunakan itu bisa terdiri dari satu jenis asam atau dari kombinasi beberapa jenis asam. Penggunaan satu jenis asam sebagai oksidator itu sebenarnya lebih dianjurkan ya. Tapi ketika prakteknya ternyata kurang baik. Karena apa? Destruksi bahannya itu kurang sempurna. Misalnya menggunakan asam sulfat saja itu memakan waktu oksidasi yang lebih lama. Sedangkan kalau menggunakan kombinasi contohnya asam nitrat itu walaupun mengoksidasi dengan baik ternyata dia juga ada kekurangan. Nah, makanya untuk menutupinya biasanya pengabuan basah ini menggunakan beberapa kombinasi asam. Contohnya apa? Asam nitrat, asam sulfat, kemudian asam perkorat gitu ya. Nah, caranya gimana dicampur? Jadi misalnya pertama gabungan antara asam nitrat dan sulfat, kemudian asam nitrat, sulfat dan perklorat atau asam nitrat, sulfat dan peroksida. Itu yang sering digunakan. Kemudian pemilihan kombinasi antara asam dan perbandingan jumlah asam serta cara kerjanya itu sangat tergantung pada jenis bahan yang akan didestruksi. Nah, untuk campuran yang paling sering digunakan adalah campuran asam nitrat dan asam sulfat gitu ya. Sedangkan kalau nanti menggunakan asam perkorat, nitrat dan asam sulfat itu lebih cepat tetapi hati-hati karena mudah meledak gitu ya. Makanya kita juga harus hati-hati gitu ya. Nah, untuk suhu di pengabuan basah biasanya tidak melebihi titik didih dari larutan yang akan digunakan. Nah, karena senyawa-senyawa karbon yang ada pada bahan tadi itu lebih cepat terdekomposisi menggunakan asam kuat pekat seperti asam sulfat dan asam nitrat. Nah, kenapa pengabuan basah dianjurkan? Ternyata pengabuan basah ini kan digunakan pada suhu rendah ya. Jadi, kehilangan mineral selama analisis itu juga akan lebih rendah dibandingkan menggunakan pengabuan yang kering. Biasanya pengabuan basah ini adalah pretreatment ketika kita sebelum melakukan analisis mineral jenis arsen, Cu, Pb, timah putih, dan zinc. Nah, prinsipnya apa? Jadi dibandingkan pengabuan kering, pengabuan basah ini prinsipnya adalah abu sampel diperoleh dengan cara mengoksidasi komponen organik menggunakan asam kuat atau kombinasi dari asam kuat. Nah, keuntungan pengabuan kering dan pengabuan basah ada plus minusnya ya. Jadi kalau pengabuan kering dia gampang, tinggal di oven, sederhana, nggak perlu perlakuan yang aneh-aneh, nggak pakai bahan kimia yang korosif, jumlahnya bisa 8 sampel sekali running gitu ya. Metodenya standar dan sering dilakukan di lab kimia. Dan nanti juga bisa digunakan untuk analisis abu larut, abu tidak larut, dan abu yang larut asam. Nah, kalau yang pengabuan basah keuntungannya apa? Dia nggak pakai suhu tinggi ya. Kemudian peratannya nggak perlu yang alat-alat yang untuk pengabuan yang pakai tanur gitu ya. Kemudian oksidasinya cepat. Kemudian bentuknya akan berbentuk seperti cairan yang bisa digunakan langsung untuk analisis mineral selanjutnya. Kemudian juga lebih murah dan juga volatilisasi atau proses penguapan mineral yang mengalami proses volatilisasi itu juga akan lebih rendah. Nah, selain keuntungan ternyata ada plus minus atau kerugian dari pengabuan kering maupun pengabuan basah. Kalau pengabuan kering apa? Suhunya perlu sampai 500, jadi suhunya tinggi, alatnya mahal, alat tanur itu harganya sekitar 20 juta. Kemudian nanti
ada beberapa mineral yang akan ikut menguap atau volatilisasi. Adanya interaksi antar mineral, kemudian tidak bisa dipakai untuk analisis mineral jenis tertentu. Kemudian juga nanti karena bentuknya abunya ringan, itu nanti abunya akan sulit ditimbang ya. Kalau pengabuan basah apa? Kelebihannya dia perlu banyak reagen, reagennya juga korosif. Kita pakai asam sulfat, kena ke badanmu langsung bisa melepuh ya. Kemudian asam bisa bersifat eksplosif atau meledak ya. Kemudian perlu koreksi, pakai bahan kimia berbahaya gitu ya. Sampelnya nggak bisa banyak, harus sedikit, terus lama dan rumit lagi prosedurnya gitu ya. Nah, yang ketiga adalah menggunakan metode konduktometri ya. Itu merupakan contoh penetapan abu secara tidak langsung gitu ya. Caranya gimana? Dengan menghitung kandungan elektrolit dalam bahan pangan itu. Metodenya itu biasanya digunakan untuk mengukur kandungan abu pada gula. Caranya sangat sederhana, cepat dan akurat ya. Jadi kenapa kita menggunakan metode konduktimetri dibandingkan menggunakan jenis metode yang lainnya? Karena yang tinggi gula ini biasanya dia sangat rendah kadar abunya. Jadi kalau menggunakan pengabuan langsung nanti ya butuh sampelnya banyak gitu, boros ya. Selain itu juga kalau pakai yang mengandung gula yang tinggi, nanti kalau kita panaskan menggunakan tanur ya dia akan berbuih, jadi keluar-keluar semua, nggak bisa akurat gitu ya. Kemudian untuk prinsipnya sendiri, metode konduktometri ini berprinsip bahwa di dalam larutan gula itu mengandung mineral yang dia cenderung mengalami disosiasi, sedangkan sukrosa yang merupakan non-elektrolit itu nanti tidak berdisosiasi. Oleh karena itu biasanya konduktansi larutannya setara dengan konsentrasi ion-ion mineral yang ada. Jadi untuk hasil pengukurannya sendiri itu kandungan gula secara konduktometri ini dipengaruhi oleh kandungan non-elektrolit yang ada pada sampel-sampelnya ya. Dan nanti yang keempat menggunakan tadi metode pertukaran ion, tapi kita tidak akan kita bahas di sini karena sudah terlalu sangat banyak, tidak usah saya jelaskan secara rinci ya. Sekarang kita fokus ke metode lain. Jadi selain metode tadi juga ada 3 metode lain, yaitu abu larut dan tidak larut air, alkalinitas abu, dan abu tidak larut asam ya. Jadi kalau abu larut dan tidak larut air ini dia digunakan untuk indeks kandungan buah dalam produk jam dan jelly. Kandungan abu larut air ini lebih rendah, nanti akan menandakan bahwa buah yang ditambahkan lebih banyak. Jadi kalau kita ingin tahu misalnya, oh apakah benar nih jelinya ini isinya banyakkan gulanya atau banyakkan jusnya, banyakkan buahnya, kita bisa lihat dari dicek kandungan abu larut air. Jadi kalau dia rendah berarti buahnya banyak. Prinsipnya adalah total abu yang diperoleh tadi yang dari proses pengabuan kering dilarutkan dengan sejumlah air, kemudian dilewatkan pada kertas saring bebas abu, kemudian abu yang tertinggal pada kertas saring adalah abu yang tidak larut. Nah, abu yang larut tadi kita timbang. Nah, yang kedua adalah abu tidak larut asam. Ini menunjukkan kontaminasi pada produk buah, sayuran, dan juga pada saat proses pencucian gandum sebelum penggilingan. Biasanya kontaminannya itu adalah silikat yang tidak larut pada asam. Prinsipnya bagaimana? Jadi total abu yang kita dapatkan dari analisis abu yang pertama itu kita larutkan pada larutan HCl 10%,
Kemudian kita lewatkan pada kertas saring ya. Abu yang tertinggal pada kertas saring itu dinyatakan sebagai abu yang tidak larut asam. Nah, yang ketiga adalah menggunakan metode alkalinitas abu ya. Jadi abu dari sayur dan buah-buah ini bersifat alkali. Contohnya adalah kalsium, magnesium, kalium, natrium itu alkali. Tapi kalau daging dan serealia ini bersifat asam karena mengandung jenis mineral P, S, dan Cl. Nah, biasanya alkalinitas abu ini menentukan indeks mutu produk dan jus buah ya. Nanti untuk prinsipnya adalah dengan cara melarutkan abu dalam HCl, kemudian ditambahkan air, dititrasi menggunakan NaOH, dinyatakan dengan mililiter asam 1 N per 100 gram sampel. Nah, untuk metode analisis mineral itu ada banyak cara. Menggunakan metode gravimetrik, kolorimetrik, titrasi, elektroda ion selektif, dan metode spektroskopi atom. Nah, ini silakan bisa dicari sendiri seperti apa metodenya, tapi kalau yang D3 kita fokus aja ke analisis kadar abu karena kalau di lapangan pun ini juga tidak akan sering dilakukan karena menggunakan alat-alat yang lumayan mahal, menggunakan spektrofotometri, menggunakan alat-alat lainnya yang lumayan menguras tenaga dan waktu. Nah, sekian untuk materi pada pagi hari ini tentang metode analisis mineral menggunakan kadar abu. Kalau masih kurang jelas bisa bertanya lewat forum, nanti akan saya buka di study. Memang materinya memang agak banyak dan sedikit lebih sulit. Kalau memang masih bingung bisa menggunakan video conference, atau kalau memang sudah cukup menggunakan video bisa langsung dikerjakan tugasnya yang analisa kadar air. Silahkan minggu depan bisa belajar dulu, ada materi tentang karbohidrat bisa nyicil belajar dulu supaya kalau saya terangkan tidak blank-blank amat gitu ya. Sekian dari saya untuk pagi hari ini, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.